Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Azizah. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dengan jurusan Teknik Elektro, Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas. Di sini saya ada proyek UAS, yaitu membuat sistem informasi booking ruang kelas untuk kegiatan mahasiswa. Di sini saya mengambil di Poliban bagaimana alur birokrasinya. Lanjut saja, kita akan menjelaskan suatu sistemnya ini berbasis mobile yang sudah terintegrasi dengan database pusat kampus untuk pengolahan pengajuan booking ruang kelas. Lanjut, kita identifikasi aktornya. Di sini ada 6 aktor, yaitu ada anggota divisi organisasi, yang dimana dia akan melakukan pengajuan booking ruang kelas untuk keperluan kegiatan divisi atau organisasi. Yang kedua ada ketua pelaksana, bisa disingkat dengan ketuplak, yang dimana ia akan memeriksa dan menyetujui kegiatan mahasiswa sebagai tahap pertama persetujuan internal organisasi. Yang ketiga ada ketum, yaitu bisa disebut dengan ketua umum organisasi, yang dimana ia akan memberikan persetujuan terhadap kegiatan mahasiswa, yang dimana itu akan disetujui oleh ketuplaknya. Yang keempat ada pembina, yang dimana pihak terkait akan memeriksa dan menyetujui kegiatan mahasiswa sebelum diajukan ke jurusan di Poliban. Lanjut ke sekjur, yaitu sekretaris jurusan, di mana ia akan mengelola pengajuan booking ruang kelas dan memproses surat peminjaman dari mahasiswa. Dan yang terakhir, ini ada kajur, yaitu ketua jurusan, yang dimana pihak akan memberikan ACC terakhir terhadap penggunaan ruang kelas itu akan digunakan untuk apa. Lanjut, kita akan ke identifikasi permasalahannya. Berikut sini saya memberikan beberapa permasalahan yang ada di Poliban terkait pengajuan ruang kelas. Di sini di dalam anggota divisi organisasi biasanya ada kesulitan dalam mengetahui ruang kelas itu tersedia yang mana. Terus yang kedua ada proses booking ruang yang dilakukan secara manual. Terus yang ketiga, sulit sekali mengetahui status persetujuan itu sampai mana. Terus keempat, tidak mendapatkan notifikasi atas perkembangan pengajuan secara langsung. Yang terakhir, rentan terjadi bentrok jadwal karena tidak ada sistem yang terpusat. Yang kedua ada permasalahan di pihak pelaksana atau ketua pelaksana. Di sini ia sulit sekali memantau kegiatan mahasiswa yang masuk. Yang kedua, proses persetujuan itu masih manual sehingga dapat memakan waktu. Yang ketiga, tidak ada notif otomatis ketika ada pengajuan baru yang perlu akan ditinjau. Yang ketiga, ada ketum organisasi. Ia kesulitan dalam melihat riwayat pengajuan peminjaman ruang dari organisasi. Yang kedua, tidak ada sistem notifikasi lagi karena pengajuan sudah disetujui oleh ketuplak dan menunggu persetujuannya. Terus yang keempat ada pembina, itu sulit sekali memantau jadwal kegiatan mahasiswa yang sedang berjalan. Yang kedua, pengajuan persetujuan pembina sering sekali terlambat diterima karena masih menggunakan sistem yang manual. Terus ada sekjur, ini dalam pengolahan data peminjaman ruang ini masih manual sehingga rawan sekali terjadi kesalahan. Yang kedua, rentan sekali jadwal selalu bentrok antar kegiatan karena tidak ada sistem yang terpusat. Terus sulit sekali memantau status booking serta melihat ruang kelas sekaligus. Terus yang keempat, tidak ada pelaporan otomatis sehingga penggunaan kelas itu perlu evaluasi. Yang terakhir, di pihak ketua jurusan itu sulit sekali memonitor penggunaan kelas secara keseluruhan dan rentan sekali terjadi risiko bentrok jadwal penggunaan ruangan karena tidak ada visibilitas terpusat. Terus yang keempat ada identifikasi kebutuhan fungsional. Ini ada kebutuhan fungsional anggota divisi organisasi. Ini dapat melihat
daftar ruang kelas yang tersedia beserta kapasitas dan fasilitasnya melalui halaman pencarian ruang. Yang kedua, anggota divisi organisasi dapat memeriksa kesediaan ruang kelas pada jam tertentu secara real time melalui sistem kalender. Yang ketiga, dapat mengajukan permohonan booking ruang kelas dengan mengisi formulir terlebih dahulu yang dapat mencakup nama kegiatan, jadwal, dan jam, dan lain-lain. Terus yang keempat, mengunggah surat permohonan dokumen sebagai pendukung kegiatan pada saat mengajukan booking melalui fitur unggah dokumen. Terus yang kelima, dapat melihat status persetujuan booking secara real time melalui halaman riwayat pengajuan. Yang keenam, dapat menerima notifikasi hasil booking itu disetujui atau ditolak melalui sistem informasi aplikasi. Terus ada kebutuhan fungsional ketua pelaksana. Sini saya membuat ia dapat melihat daftar pengajuan kegiatan anggota divisi organisasi yang melakukan persetujuannya melalui dashboard. Yang kedua, dapat menyetujui atau menolak pengajuan booking kegiatan anggota divisi dengan disertai keterangan sistem. Terus yang ketiga, ada kebutuhan fungsional ketua umum organisasi. Sini dapat melihat data pengajuan booking yang telah disetujui oleh ketuplak dengan memerlukan persetujuan melalui dashboard. Terus yang kedua, dapat memberikan persetujuan terhadap kegiatan anggota divisi melalui sistem secara digital. Terus ada di pihak pembina. Di sini pembina dapat memeriksa pengajuan kegiatan anggota organisasi yang memerlukan persetujuan melalui halaman notifikasi. Yang kedua, pembina dapat memantau kegiatan anggota divisi organisasi bimbingannya yang sedang berjalan melalui kalender sistem. 3. Pembina dapat memberikan persetujuan atau penolakan booking kegiatan divisi disertai dengan catatan melalui sistem. Sini ada Sekjur. Sekjur di sini kebutuhan fungsionalnya dapat mengelola data booking ruang kelas, termasuk ada menambah atau mengubah serta menghapus data melalui panel manajemen. Terus yang kedua, memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan yang dikirimkan oleh anggota divisi organisasi tadi melalui halaman verifikasi. Terus ada yang ketiga, Sekjur dapat mengatur dan memperbarui jadwal penggunaan ruang kelas agar itu tidak terjadi bentrok melalui sistem kalender. Terus yang terakhir, Sekjur itu dapat memberikan informasi hasil booking kepada anggota divisi organisasi melalui fitur notifikasi sistem. Yang terakhir, kebutuhan fungsional ketua jurusan. Di sini ketua jurusan dapat melihat jadwal penggunaan keseluruhan ruang kelas melalui dashboard monitoring. Yang kedua, Kajur tersebut bisa memberikan ACC terakhir terhadap pengajuan booking ruang kelas yang telah melalui semua tahap persetujuan yang sebelumnya. Terus yang terakhir, Kajur dapat menyetujui atau menolak penggunaan ruang kelas dengan memberikan keterangan melalui sistem. Ini ada kebutuhan identifikasi kebutuhan non fungsionalnya. Yang pertama, sini ada performa. Ini saya memberikan sistem dapat menampilkan halaman dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi internet yang normal kurang lebih dari 10 Mbps. Kedua, keamanan atau security. Sini sistem menggunakan autentifikasi berbasis token JWT dan inskripsi HTTPS untuk menjamin keamanan data pengguna. Terus yang ketiga, ketersediaan. Sistem dapat beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dengan downtime tidak lebih dari 1% per bulan. Terus yang keempat, skalibilitas. Sistem mampu menangani minimal 500 pengguna aktif secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa yang diinginkan. Terus kelima, kemudahan pengguna yaitu usability. Antar muka sistem ini dirancang autentifikatif sehingga pengguna baru dapat mempelajari fitur utama dalam waktu kurang dari 10 menit. Yang keenam, ada
Kompatibilitas sistem itu dapat diakses melalui browser seperti Chrome, Firefox, Edge, atau Safari, dan perangkat mobil berbasis Android maupun iOS. Terus yang ketujuh, ada pemeliharaan. Pada sistem dikembangkan secara modular sehingga pemperbaruan atau perbaikan sangat dilakukan tanpa mengganggu modul lain. Ke-8, ada notifikasi real time. Sistem ini mengirimkan notifikasi kepada aktor terkait dalam waktu kurang lebih dari 5 detik setelah perubahan status pengajuan terjadi. Yang ke-9, kapasitas data. Sistem mampu menyimpan data transaksi booking minimal untuk 5 tahun ke belakang tanpa perlu penghapusan manual. Terus yang ke-10, pemulihan data. Sistem ini dapat melakukan percadangan data otomatis setiap 24 jam dan mampu memulihkan data dalam waktu kurang dari 2 jam jika terjadi kegagalan. Di sini saya membuat use case diagramnya, yaitu saya membuat 6 aktor ini menyesuaikan dengan kebutuhan fungsional saya. Di sini ada anggota divisi organisasi. Ini ada 5 kebutuhan fungsionalnya saya buat, seperti melihat daftar ruang kelas yang tersedia, mengajukan booking ruang kelas, mengunggah dokumen pendukung, terus ada melihat status persetujuan booking, dan terakhir menerima notifikasi hasil booking. Dan yang kedua, sini ada ketuplak, di mana ia dapat melihat pengajuan kegiatan mahasiswa. Terus yang kedua, menyetujui atau menolak pengajuan kegiatan. Yang ketiga, ada ketum, terus ia dapat melihat data pengajuan booking, terus memberikan persetujuan kegiatan mahasiswa. Ini ada pembina, memeriksa kegiatan mahasiswa, dan ia juga dapat memberikan persetujuan booking kelas. Yang kelima, ada sekjur. Ia dapat mengolah data booking ruang kelas, memeriksa kelengkapan pengajuan, dan mengatur jadwal penggunaan ruang, dan memberikan informasi hasil booking kepada mahasiswa. Terus terakhir ada kajur. Di sini dapat melihat jadwal penggunaan ruang kelas, serta memberikan ACC akhir booking kelas, dan terakhir menyetujui atau menolak penggunaan ruang kelas. Sini saya membuatnya dalam satu alur masing-masing. Terus kita lanjut ke deskripsi use case. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja, tidak keseluruhannya. Tadi saya akan membacakan use case anggota divisi. Di sini saya mendeskripsikannya sebagai proses anggota divisi organisasi dalam mencari dan melihat informasi ruang kelas yang tersedia beserta kapasitas, fasilitas, dan kesediaan waktu secara real time melalui halaman pencarian ruang. Di kondisi awal itu ada anggota divisi yang telah login ke sistem. Yang kedua, ada data ruang kelas tersedia di database. Dan kondisi akhirnya itu, misalkan anggota divisi organisasi mendapatkan informasi lengkap ruang kelas yang tersedia pada waktu yang diinginkan. Ini ada saya membuat 6 alur. Di sini anggota divisi organisasi membuka halaman pencarian ruang kelas. Terus yang kedua, sistem menampilkan daftar keseluruhan ruang kelas beserta informasi kapasitas yang tersedia. Terus yang ketiga itu ada anggota divisi organisasi memerlukan sistem pencarian seperti tanggal, jam, kapasitas, dan lain-lain. Sini sistem memproses filter, menampilkan ruang kelas yang tersedia. Terus yang kelima, anggota divisi organisasi memilih salah satu ruang untuk melihat detail. Yang keenam, sistem menampilkan detail ruang kelas. Sini ada alur pengajuan booking ruang kelas. Di sini masih ada juga ke use case anggota divisi mengunggah dokumen pendukung. Misalkannya deskripsinya menjelaskan proses anggota divisi organisasi dalam mengunggah dokumen pendukung seperti surat kegiatan atau proposal sebagai persyaratan wajib dalam mengajukan booking kelas. Terus kondisi awalnya itu ada anggota divisi organisasi yang login ke sistem. Yang kedua, anggota divisi organisasi sedang mengisi formulir pengajuan booking. Dan kondisi akhir ini adalah dokumen itu berhasil terunggah dan tersimpan di sistem dan siap untuk diperiksa oleh approver. Yang alurnya itu ada anggota divisi menekan tombol unggah dokumen, terus sistem itu menampilkan
dialog pemilihan file, terus anggota divisi itu memilih file dokumen dari perangkat, misalkan formatnya PDF, JPG, atau PNG, maksimalnya tuh ada 5 MB. Terus sistem itu memvalidasi format dan ukuran file. Yang kelima, sistem mengunggah file ke server dan menyimpan referensi di database. Yang terakhir, sistem menampilkan tinjau dan nama file yang berhasil diunggah. Di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan ke semuanya, yang saya akan menampilkan beberapa saja seperti ini. Ada melihat status persediaan booking, ada use case-nya menerima notifikasi hasil booking dengan alur seperti ini. Lanjut kita ke use case ketuplak. Sini use case ini menjelaskan proses ketuplak dalam mengakses dan melihat seluruh daftar pengajuan kegiatan yang memerlukan persetujuan melalui dashboard sistem. Ya, yang pertama tadi kondisi awalnya tuh ada login ke sistem dulu, dan kedua ada terdapat minimal satu pengajuan dan menunggu persetujuan ketuplak. Kondisi akhir mendapatkan gambaran lengkap persetujuan beserta detail statusnya. Dengan alur ketuplak dapat membuka halaman dashboard. Yang kedua, sistem menampilkan ringkasan jumlah pengajuan yang menunggu persetujuan. Yang ketiga, ada ketuplak membuka halaman daftar pengajuan, yang dimana sistem akan menampilkan daftar tersebut. Ada nama kegiatan, misalkan ada nama pengaju, tangga, atau statusnya seperti apa. Terus ada juga ketuplak dapat memilter pengajuan berdasarkan status atau tangga. Terus terakhir, ketuplak memilih satu pengajuan untuk melihat detail lengkap beserta dokumen pendukung. Di sini ada kebutuhan fungsionalnya juga seperti ini, alurnya, kondisi akhir, awal, dan deskripsinya. Ini ada ketemu organisasi dengan alur terkait seperti ini. Ada alur use case pembina. Ya, ada kebutuhan fungsional yang memeriksa kegiatan mahasiswa dengan alur seperti ini. Kajur. Oke, langsung saja. Izin Pak, saya akan langsung ke activity diagram. Yang pertama itu saya membuat use case anggota divisi, yang dimana sini ada dua aktor, ada anggota divisi dengan sistem. Interaksinya itu ada dua. Terus sini saya menyesuaikan lagi dengan kebutuhan fungsional saya. Di dalam alurnya situ ada anggota divisi membuka halaman pencarian ruang kelas. Terus disambut lagi dengan sistem menampilkan daftar seluruh ruang kelas beserta informasi atau kapasitas dan fasilitasnya. Terus dilanjut lagi dengan anggota divisi memasukkan filter pencarian seperti tanggal, jam, dan kapasitas. Terus lalu ada sistem memproses filter, menampilkan ruang kelas yang tersedia. Dan dilanjut lagi dengan anggota divisi itu memilih salah satu ruang untuk melihat detail. Yang terakhir ada sistem menampilkan detail ruang kelas. Di sini saya memulai dengan ellipse, bulat ini hitam, terus dengan ending itu dengan simbol ini. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara lengkap. Saya menampilkan saja secara keseluruhannya. Sini ada activity diagram sejur, ada kajur juga di sini. Dan saya membuat kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah sistem informasi booking kelas ini dapat memberikan manfaat dan beberapa kemudahan serta kerapian dalam memproses peminjaman ruang kelas yang sebelumnya itu dilakukan secara manual dan tidak ada notif jika sudah selesai atau belum. Dengan adanya sistem ini, anggota divisi organisasi dapat mengajukan booking itu kapan saja secara online. Proses persetujuannya bertingkat, itu menjadi terstruktur dan terdokumentasi dalam database. Serta seluruh pihak terlibat itu dapat memantau status pengajuan secara real time.
sehingga meminimalisir terjadinya konflik jadwal dan kehilangan informasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan di dalam video ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.